Bab 103, Guru Yama, menyingkirkan diri dari Yunaseira. Kenzi menghela nafas panjang, seolah-olah dia telah menyingkirkan masalah. Setelah melewati lampu lalu lintas, Kenzi memanggil taksi lagi, tetapi tepat setelah naik taksi, ponselnya berdering. Itu adalah ibunya Ratih Wijaya. Di telepon, Ratih Wijaya berkata, "Kenzi, apakah Anda ingat Direktur Willy saat aku dirawat di rumah sakit Medical Bros?" Berbicara tentang Direktur Willy, Kenzi tentu ingat bahwa saat ibunya dirawat di rumah sakit Medical Bros pada masa itu, orang itu merawat ibunya dengan baik. "Bu, kamu tiba-tiba menyebutkan Direktur Willy, apakah ada yang salah?" Ratih Wijaya berkata, "Direktur Willy memiliki masalah mendesak untukmu. Dia tidak memiliki nomor teleponmu, tetapi dia tahu nomorku, jadi dia menelepon dan meminta ibu untuk memintamu pergi ke rumah sakit Medical Bros untuk membantunya. Kenzi, tolong pergi ke sana dengan cepat. Beberapa hari pertama saya menjalani pemulihan kaki di rumah sakit Medical Bros selama berminggu-minggu. Direktur Willy tidak hanya merawat saya, tetapi juga membebaskan biaya penyembuhan saya. Kita harus tahu bagaimana membalas rasa terima kasihnya." Setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, Kenzi segera mengangguk dan setuju. Taksi mengubah arah dan melaju ke rumah sakit Medical Bros. Ketika dia datang ke pintu rumah sakit, Direktur Willy, yang penuh kecemasan, sudah menunggunya di pintu. "Tuan Kenzi, akhirnya saya menemukan Anda. Tolong bantu kami menyelamatkan Nona Hotz yang mengalami kecelakaan mobil." Seolah melihat penyelamat, Direktur Willy berlari secara emosional dan membanting dengan keras. Memegang tangan Kenzi, dia tampak seperti akan menangis. "Jangan khawatir, Direktur Willy, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, harap pelan-pelan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu." Kenzi dan Direktur Willy berbicara sambil berjalan, dan kemudian Kenzi mengetahui bahwa pria bernama Amar Thompson telah menyinggung orang besar. Amar Thompson telah dibawa pergi oleh polisi, tetapi Nona Hotz masih kritis karena luka serius. "Tuan Kenzi, tolong bantu dia." Jangan khawatir." Mereka berjalan sepanjang jalan, dan keduanya datang ke bangsal tempat Yulia Hotz berada. Kedua pengawal keluarga Hotz berjaga di pintu, dan ketika mereka melihat direktur membawa seseorang, mereka tidak menghalanginya dan membiarkan Kenzi memasuki pintu. Di bangsal, ada 4 atau 5 pria dan wanita dengan pakaian mewah. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya yang cukup toleran dan seorang wanita cantik yang cukup bangsawan. Keduanya tampak sangat cemas. Kenzi dapat melihat bahwa mereka seharusnya adalah orang tua Yulia Hotz, Yudi Hotz yang kaya dan istrinya. Di ranjang rumah sakit, Yulia Hotz jatuh koma, matanya tertutup, wajahnya seputih kertas, dan monitor kesehatan melompat keluar data merah dari waktu ke waktu, yang semuanya dalam keadaan alarm. Ada seorang lelaki tua berjastang duduk di samping tempat tidur. Dia tampak seperti peri, dan dia memiliki sikap seorang Grandmaster. Pada saat ini, tangan kanannya diletakkan di gerbang nadi Yulia Hotz, dan dia sedang menyelidiki kondisinya. Dia adalah dokter jenius di sungai dan danau yang baru saja diundang oleh Nyonya Hotz, namanya Yamahashi. Mereka semua memanggilnya Guru Yama. Seorang dokter yang hadir berbisik dan memberitahu Direktur Willy dan Kenzi tentang apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan, Kenzi mengangguk. Dia tidak banyak bicara, dia hanya berdiri dan melihat bagaimana Guru Yama memperlakukan Yulia Hotz yang terluka parah. Pada saat ini, Yamahashi, yang sedang memeriksa denyut nadi Yulia Hotz, secara bertahap menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit. Melihat perubahan kulitnya, Yudi Hotz dan istrinya langsung menjadi gugup, tetapi mereka tidak berani mengganggu konsultasi Dr. Yamahashi, sehingga mereka takut untuk bertanya. 2 menit kemudian, pemeriksaan denyut nadi Yamahashi selesai. Dia menutup tangannya, dan mengerutkan kening tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya Hotz tidak sabar untuk melangkah maju dan berkata dengan gugup dan hormat, "Guru Yama, dapatkah putri saya diselamatkan?" Yamahashi perlahan bangkit, meletakkan kotak obat di tubuhnya dan berkata, "Nona Hotz, bukannya putri Anda tidak dapat terselamatkan, tetapi dia tidak dapat diselamatkan." Yudi Hotz mengerutkan kening dan bertanya, "Guru Yama, tolong klarifikasi, apa yang kamu katakan?" Yamahashi mendengus pelan sejenak. Fang berkata, "Cedera putrimu terlalu serius, dan akhir hidupnya akan datang. Jika kamu ingin menyelamatkan hidupnya, harus menggunakan 13 jarum. Hanya saja 13 jarum untuk memulihkan sakit parah begini akan menguras vitalitasku, dan menggunakan metode akupuntur ini seperti melawan pada para dewa. Jika guru ini menggunakan set jarum ini, pasti akan merusak kebahagiaan dan umur panjangku." Yamahashi berkata dengan acuh tak acuh, "Presiden Hotz dan Nyonya Hotz, kehendak Tuhan, aku tidak berani melanggar, guru ini tidak bisa menyelamatkannya."
Kalian harus mempersiapkan pemakaman putri kalian sesegera mungkin, guru ini akan pergi. Yamahashi berbalik. Guru Yama, melihat dia akan pergi, Nyonya Hotz buru-buru berlutut di tanah, memeluk kakinya dan menangis. Guru, tolong jangan pergi, tolong tunjukkan kebaikan dan selamatkan putriku. Yudi Hotz berkata dengan penuh semangat, saya bersedia membayar 100 juta untuk menebus kerugian guru. Yamahashi mendengar harga 100 juta, dan ada jejak keserakahan yang sulit dideteksi di matanya, tetapi segera, wajahnya normal, dan dia kembali ke tampilan acuh tak acuh dan arogan. Tuan Hotz, guru ini sangat malu dengan hal semacam ini. Yudi Hotz buru-buru berkata, 500 juta, saya bersedia memberikan 500 juta. Guru, tolong kasihanilah orang tua ini dan ambil tindakan untuk menyelamatkan putriku. Yamahashi tampak ragu-ragu, dia menghela nafas dengan malu dan berkata, bahkan jika kamu menggunakan uang ini untuk melakukan perbuatan baik, ini juga dapat mengumpulkan jasa. Ada secercah kepuasan yang tidak bisa disembunyikan dalam hati dan matanya, dan dia memutar kumisnya dan berkata, semoga aku memiliki kehidupan yang baik di surga, guru ini dengan rela akan menyelamatkan putrimu. Yudi Hotz dan istrinya merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, dan menghela napas lega. Yamahashi duduk di samping tempat tidur dan mengeluarkan sederet jarum perak dari kotak obat. Saya akan memberikan jarumnya sekarang, dan efeknya akan terlihat dalam 10 menit. Nona Hotz tidak hanya akan keluar dari bahaya, tetapi dia juga akan bangun, dan kata-kata serta perbuatannya akan normal. Nyonya Hotz sangat gembira, terima kasih Guru Yama. Kenzi sedikit mengernyit setelah mendengarkannya, dengan luka yang begitu serius, kata-kata dan perbuatannya bisa normal dalam 10 menit, ini seperti lelucon. Pada saat ini, Yamahashi telah memutar jarum perak, mengarah ke pelipis Yulia Hotz, dan memasukkan jarum dengan lembut. Diikuti oleh beberapa jarum di titik lain, di leher dan bagian lainnya, jarum perak dimasukkan secara berurutan. Kenzi melihat bahwa dia menusukkan jarum pada titik akupuntur ini satu demi satu, dan alisnya berangsur-angsur terangkat. Tidak butuh beberapa saat untuk satu set 13 jarum digunakan, Yamahashi menyelesaikan sebagian besar seperti yang dia katakan, Yulia Hotz, yang dalam keadaan koma, vitalitasnya telah sangat meningkat. Kulit Yulia Hotz mulai memerah, dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil, bahkan data peringatan merah yang mencolok pada peralatan pemantauan di samping tempat tidur berubah menjadi hijau satu demi satu. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua memuji, Guru Yama benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, dia adalah dokter yang tiada taranya. Yamahashi menunjukkan sedikit kebanggaan, mengambil jarum perak terakhir, mengarahkan ke titik akupuntur Yulia Hotz, dan dengan lembut menurunkannya. Mata Kenzi berkilat, dan dia menunjuk ke arahnya dan berkata, berhenti, kamu akan melakukan pembunuhan. Bab 104, bajingan, dia melarikan diri. Kenzi tiba-tiba berhenti diam, menyebabkan Yamahashi gemetar karena kaget, jarum terakhir benar-benar berhenti dan tidak menempel. Apakah ini yang disebut pembunuhan? Semua orang di ruangan itu memandang Kenzi dengan terkejut. Yamahashi bahkan lebih terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu di siang hari. Kenzi berkata dengan dingin, Yamahashi, kamu sama sekali tidak menggunakan teknik 13 jarum untuk penyembuhan, tetapi hanya untuk menyegarkan pikiran. Hati Yamahashi bergetar ketika dia mendengarnya, bocah ini sebenarnya bisa melihat melalui tindakannya sendiri, dari mana asal anak ini? Teknik rahasia unik dari sekte kuno, 13 jarum penyembuh, tidak diketahui oleh siapapun di dunia, bagaimana anak ini bisa melihatnya sekilas? Yudi Hotz menatap Kenzi beberapa kali dan bertanya, siapa Anda? Direktur Willy melangkah maju untuk menjelaskan, Tuan Hotz, Tuan Kenzi ini adalah penyelamat yang menyelamatkan putri Anda di lokasi kecelakaan mobil. 9 jarum perak di tubuh putrimu untuk mengendalikan lukanya adalah apa yang dia lakukan. Yudi Hotz melihat bahwa Kenzi masih muda dan tidak terlihat seperti dokter yang brilian, dan dia sedikit curiga dan tidak setuju. Wajah Nyonya Hotz penuh dengan jijik, dan dia bertanya kepada Direktur Willy, apakah Anda menemukan pembohong lain dan ingin membohongi kami? Tidak, sungguh tidak, memang dia yang menyelamatkan Nona Hotz pada waktu itu, Direktur Willy berkata dengan tulus dan takut. Melihat bahwa Yudi Hotz dan istrinya tidak mempercayai pemuda ini, Yamahashi menjadi sombong dan berkata terlebih dahulu, Tuan Hotz, Nyonya Hotz. Anda harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus ketika Anda mengundang saya. Yamahashi menggerakkan janggut putihnya dan berkata dengan sedih, aku berani bertanya kepada kalian berdua, apakah kamu mempertanyakan keterampilan medisku sehingga kamu membuat pengaturan seperti itu? Melihat dia tidak bahagia, Nyonya Hotz buru-buru menjelaskan, kami tidak berani, Guru Yama salah paham, kami tidak mengundangnya, tetapi Direktur Willy dari rumah sakit ini, yang datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Yamahashi mendengarkan ini dan mengangguk kaem, oke, karena itu masalahnya.
Dia melirik Kenzi dengan jijik dan melambaikan tangannya. Suruh dia keluar, jangan ganggu guru ini. Ya, Guru Yama, Nyonya Hotz dengan hormat berkata. Direktur Willy berkata dengan cemas, Nyonya Hotz, Tuan Kenzi ini benar-benar. Diam untukku, Nyonya Hotz menyela dengan marah. Di depan Anda adalah dokter Anda, Amar Thompson, yang telah menipu kami. Dia hampir membunuh putri saya, dan sekarang saya menemukan pembohong entah dari mana. Apakah Anda pikir keluarga Hotz kami mudah diganggu? Tunggu, ketika putri saya sembuh, saya ingin berurusan dengan Anda. Direktur Willy buru-buru diam dan tidak tahu bagaimana menjelaskan untuk meyakinkannya. Kenzi melirik Nyonya Hotz dan berkata, Nyonya Hotz, tidak masalah jika kamu tidak percaya padaku, tetapi kamu harus menyadarinya, Yamahasi hanya ingin menipu uang Anda, dan dia tidak bisa menyembuhkan putrimu sama sekali. Dia pembohong. Nyonya Hotz berkata dengan wajah dingin, kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipu kami, dan kamu tidak bisa menipu peralatan mesin pemantau. Semua orang mengangguk. Ya, peralatan baru saja menunjukkan bahwa tanda-tanda fisik Nona Hotz membaik. Ini menunjukkan bahwa pengobatan Master Yama efektif dan keterampilan medisnya memang luar biasa. Kenzi berkata, ini hanya penutup mata. 13 jarum yang dia lakukan adalah metode akupuntur yang mendominasi untuk menyegarkan pikiran. Akupuntur ini tidak dapat menyelamatkan orang. Itu hanya akan menguras esensi tubuh dan membuat Anda berpikir bahwa Nona Hotz semakin baik. Tetapi sebenarnya itu hanya sementara. Dia tahu betul bahwa Nona Hotz terluka parah dan akan meninggal, dan dengan sengaja menggunakan akupuntur untuk memaksa esensi yang tersisa di tubuh Nona Hotz untuk menipu Anda dan menghasilkan banyak uang. Bajingan, Yamahasi memotongnya dan menunjuknya dengan cemas. Apa yang kamu katakan, orang yang tidak dikenal, beraninya kamu menggonggong di sini. Guru ini telah berlatih kedokteran selama lebih dari 40 tahun, ribuan pasien telah diselamatkan, dan terkenal di seluruh negeri. Jadi bagaimana Anda bisa memfitnah nama besar guru ini? Nyonya Hotz melihat bahwa Yamahasi terprovokasi, dan dengan cepat menasihati, Guru, lepaskan amarahmu, lepaskan kemarahanmu, jangan biarkan diri Anda sangat marah. Guru Yama, yakinlah, kami tidak akan percaya padanya. Guru Yama memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan terkenal di seluruh dunia, tidak mungkin seorang bajingan bisa memfitnahnya hanya dengan beberapa kata. Yamahasi memandangnya, mengangguk dan berkata, Nyonya Hotz mengerti kebenarannya, bajingan mulut terbuka seperti ini benar-benar tidak pantas untuk membuatku marah. Oke, guru ini tidak peduli padanya, usir dia. Yamahasi melambaikan tangannya, berbalik dan berkata. Nyonya Hotz hendak menyapa pengawal itu, tetapi Yudi Hotz terbatuk-batuk dan berkata, Direktur Willy, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa dia adalah seorang dokter terkenal di rumah sakit, atau apakah Anda memiliki kualifikasi dan latar belakang yang luar biasa? Ini, setelah mendengar ini, Direktur Willy sedikit malu. Dia hanya tahu Kenzi mampu, adapun latar belakang Kenzi, dia tidak tahu, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini. Melihat rasa malu di wajahnya, Yudi Hotz mengerti bahwa pemuda bernama Kenzi ini tidak bisa menjadi dokter yang baik. Yudi Hotz terlalu malas untuk bertanya, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Nyonya Hotz menunjuk Kenzi dan berkata dengan marah, pergi, jika kamu tidak keluar, aku akan meminta pengawal untuk membersihkanmu. Kenzi memandang pasangan itu dan mencibir, oke, karena kamu tidak percaya, berarti kalian tidak ingin putri Anda hidup, maka saya juga tidak perlu menjadi orang baik. Demi ketidakberdosaan Nona Muda Hotz, aku punya nasihat untukmu. Setelah penyuntikan Yamahasi, ilusi semangat tingginya tidak akan bertahan lama, dalam 3 hari, Nona Muda pasti akan mati. Untuk itu, Yamahasi, jangan biarkan dia melarikan diri, minta dia untuk menggunakan nyawanya sebagai jaminan. Kenzi memandang Yamahasi lagi dan berkata, saya menyarankan Anda untuk berhenti. Jika keluarga Hotz mengetahui bahwa Anda telah menipu untuk menghasilkan uang, dengan kekuatan keluarga Hotz, kau pasti akan dikuburkan bersama keluargamu. Hanya itu yang bisa kukatakan, jadi aku bisa pergi sendiri. Kenzi berbalik dan berjalan pergi. Yamahasi mengangguk melihat punggungnya, wajahnya penuh amarah, mulut berdarah. Itu hanya cemburu, bagaimana guru ini bisa menipu untuk menghasilkan uang, ini adalah fitnah bagi guru ini. Nyonya Hotz mengangguk dan berkata, Guru Yama, saya percaya pada Anda. Yudi Hotz berpikir, lalu dengan hati-hati berkata, Guru Yama, setelah suntikan Anda, dapatkah Anda tinggal selama beberapa hari lagi? Yamahasi meliriknya dan menggerakkan janggut putihnya dengan acuh tak acuh, mengapa? Untuk membuktikan ketidakbersalahan saya, guru ini akan tinggal selama beberapa hari lagi, sehingga Anda dapat bersantai. Yudi Hotz tersenyum dan mengangkat tinjunya dengan hormat. Guru Yama memang hebat, murah hati dan abadi. Nyonya Hotz mencibir, aku hampir jatuh ke dalam fitnah pembohong itu. Ketika putriku sembuh, aku harus menyelesaikan masalah dengannya.
Oke, tidak ada lagi gosip. Yamahasi melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua keluar, guru ini akan memberikan akupuntur dan perlu fokus. Ya, Guru Yama, Yudi Hots menjawab dengan rendah hati, dan kemudian membawa semua orang keluar dari ruangan. Tetapi begitu pintu ditutup, Yudi Hots secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Di masa lalu, Guru Yama tidak meminta semua orang untuk menghindarinya ketika dia sedang mengobati penyakitnya. Mengapa dia tiba-tiba harus sendirian sekarang? Yudi Hots membuka celah pintu dan meliriknya, hanya melihat dengan terkejut. Yamahasi seperti monyet tua yang sensitif saat ini, menukik keluar dari ambang jendela, memeluk pipa drainase dan meluncur ke bawah dengan cepat. Hei, Yudi Hots tertegun sejenak, lalu bergegas ke jendela dengan marah. Tetapi Yamahasi sudah mendarat, dan dia berlari ke depan, berguling dan merangkak, lebih cepat dari kelinci. Dalam sekejap mata, Yamahasi melarikan diri tanpa jejak. Di bangsal, Yudi Hots dan istrinya berwajah hitam dan terdiam membisu.